Surat Gembala Prapaskah Para Uskup Provinsi Gerejawi ND. Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes bab 10 ayat 10. Saudara-saudari dalam Kristus, selamat menjalani masa Prapaskah 2025. Masa ini penuh rahmat. Kita diajak merenungkan hidup dalam terang kasih Kristus. Inilah waktu bertobat, memperbarui iman, dan menghidupi nilai Injili. Sebagai gembala, kami mengajak umat menyikapi tantangan sosial yang mengancam martabat kehidupan. Kristus datang membawa hidup berkelimpahan, bandingkan Yohanes bab 10 ayat 10. Namun, realitas menunjukkan banyak saudara kita menghadapi ancaman. Dalam semangat persaudaraan, kami menyampaikan keprihatinan mendalam atas beberapa persoalan mendesak. Pertama, eksploitasi energi, memilih masa depan secara bijaksana. Allah melihat segala yang dijadikannya itu, sungguh amat baik. Kejadian bab 1, ayat 31. Pembangunan harus berkelanjutan. Namun, eksploitasi sumber daya alam, termasuk energi geotermal di Flores dan Lembata, menimbulkan pertanyaan. Apakah kita membangun masa depan yang lebih baik atau justru merusaknya? Pulau-pulau kecil dengan ekosistem rapuh ini berisiko besar. Eksploitasi yang tidak bijaksana berdampak pada lingkungan, ketahanan pangan, keseimbangan sosial, dan keberlanjutan kebudayaan. Kita telah menyaksikan sejumlah persoalan yang muncul dari rencana, eksplorasi dan eksploitasi energi geotermal. Kami menilai energi geotermal bukanlah pilihan yang tepat untuk konteks Flores dan Lembata, dengan topografinya yang dipenuhi gunung dan bukit dan sumber mata air permukaan yang amat terbatas. Pilihan eksploitatif ini juga bertabrakan dengan arah utama pembangunan yang menjadikan wilayah ini sebagai daerah pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan unggulan serta pertanian dan kelautan. Gereja dipanggil menjaga ciptaan. Paus Fransiskus dalam Laudato Si menekankan bahwa krisis sosial dan lingkungan saling terkait. Kami mendorong penggunaan energi ramah lingkungan, seperti energi surya, dengan tanggung jawab dan visi keberlanjutan. Gagasan ini juga searah dengan surat pastoral Konferensi Federasi Para Uskup se-Asia kepada gereja-gereja lokal di Asia tentang pemeliharaan ciptaan, panggilan untuk pertobatan ekologis, 15 Maret 2025. Kedua, perdagangan orang, luka kemanusiaan mendesak, Tuhan mendengar seruan orang tertindas. Mazmur bab 10, ayat 17. Perdagangan manusia memilukan. Banyak saudara kita, terutama perempuan dan anak-anak, terjebak dalam eksploitasi. Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang membutuhkan tanggapan konkret dan segera. Gereja tidak boleh diam. Kita harus menjadi suara bagi yang tak bersuara. Kami mengajak semua pihak, pemerintah, organisasi sosial, komunitas keagamaan, pemuka adat, dan umat, untuk ikut serta dalam pencegahan, perlindungan, dan pemberantasan perdagangan manusia. Kesadaran dan edukasi di tingkat keluarga dan komunitas harus diperkuat. 3. Stunting. Ancaman bagi masa depan generasi, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Markus bab 10, ayat 14. Anak-anak adalah masa depan kita. Namun, stunting, kekurangan gizi kronis, masih menjadi masalah serius. Ini bukan sekadar persoalan kesehatan, tetapi juga ketidakadilan sosial. Gereja terpanggil, dan memanggil semua pihak, membantu mengatasi stunting. Edukasi bagi orang tua, pendampingan keluarga kurang mampu,
serta program sosial harus diperkuat. Setiap anak berhak atas gizi yang cukup. Masa depan mereka adalah tanggung jawab kita bersama. 4. Wabah peternakan dan pertanian, ancaman ketahanan pangan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Mazmur bab 136, ayat 1. Tanah yang kita pijak adalah anugerah Tuhan. Namun, berbagai wabah yang menyerang peternakan dan pertanian, seperti flu babi dan penyakit tanaman, mengancam banyak keluarga. Jika tidak ditangani serius, dampaknya besar bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Kami menyerukan perhatian lebih besar dari pemerintah dan masyarakat. Krisis ini harus diatasi dengan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan keberlanjutan. Riset, inovasi pertanian, serta kebijakan yang berpihak kepada petani dan peternak harus menjadi prioritas. Seruan dan ajakan. Gereja dipanggil menjadi penjaga kehidupan dan pelayan sesama. Dalam semangat kasih Kristus, kami mengajak seluruh keluarga umat Allah di wilayah Provinsi Gerejawi ND untuk menjaga lingkungan dengan menolak eksploitasi sumber daya yang merusak ekosistem, termasuk energi geotermal, di Flores dan Lembata, yang menimbulkan pertanyaan berbagai pihak saat ini. Menjadi suara bagi yang tak bersuara, dengan berperan aktif dalam pemberantasan perdagangan orang. Mendukung program kesehatan dan gizi, khususnya pencegahan stunting dan kesejahteraan anak-anak. Mengupayakan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kesejahteraan sosial dan kelestarian alam. Terlibat dalam aksi nyata, seperti kampanye lingkungan, advokasi kebijakan publik, dan gerakan sosial untuk keadilan. Masa Prapaskah adalah kesempatan membangun komitmen baru, merawat kehidupan, menjaga keadilan sosial, dan memelihara ciptaan. Kita berjalan bersama dalam harapan akan kebangkitan yang membawa terang bagi dunia. Sebab, harapan Kristiani memanggil kita untuk terlibat aktif dalam pemulihan ciptaan dan penyembuhan luka-luka dunia kita. Surat Pastoral Konferensi Federasi Para Uskup se-Asia, 15 Maret 2025. Seminari Tinggi Santo Petrus Rita Piret, Maumere, 10 sampai dengan 13 Maret 2025. Para Uskup Provinsi Gerejawi ND, Monsinyur Paulus Budi Kleden SVD, Uskup Agung ND. Monsinyur Sylvester San, Uskup Denpasar. Monsinyur Franciscus Kopongkung, Uskup Larantuka. Monsinyur Edualdus Martinus Sedu, Uskup Maumere. Monsinyur Cyprianus Hormat, Uskup Ruteng. Monsinyur Maximus Regus, Uskup Labuan Bajo.